Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, hingga mau cek dulu. Sudah terlihat semuanya? Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 8, lingkungan sahabat kita, pada subtema 2, perubahan lingkungan, pembelajaran yang kedua. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo anak-anak, yang ingin memimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih. Nah, anak-anak, apakah sudah mengisi list presensi semuanya? Sudah. Sudah semua ya. Nah, sebelum kita mulai, kita menyanyi bersama-sama dulu ya. Sambung menyambung menjadi bisa tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, selanjutnya peraturan di Zoom meeting kali ini sama seperti Zoom meeting sebelumnya, yaitu menggunakan mikrofon dengan efektif untuk bertanya jawab. Kemudian juga harus berpakaian rapi, kemudian mengangkat tangan terlebih dahulu ketika ada sesuatu yang ingin disampaikan. Selanjutnya, Nana, materi hari ini itu kita akan membahas tentang urutan peristiwa pada teks non-fiksi, yaitu yang berjudul siklus air tanah. Kemudian juga belajar tentang faktor yang mempengaruhi siklus air tanah. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada 5. Yang pertama yaitu dengan. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, dari gambar yang tampil di layar, menurut kalian itu apa ya? Tentang apa ya pendapatmu tentang gambar itu? Daerah yang gersang dan kering. Ya, daerah yang gersang dan kering. Selanjutnya apa lagi? Terjadi kata. Ya, tepat sekali ya. Tepat sekali. Nah, itu terjadi pada saat musim kemarau. Yang terlihat itu tanahnya sangat tandus, yang ditandai dengan tanah yang pecah. Itu tanahnya pecah tidak? Iya, dan itu menandakan tidak ada cadangan air di tanah tersebut karena tidak ada pohon atau akar pohon yang menyerap air pada saat turun hujan. Nah, selanjutnya, apa pendapatmu tentang gambar yang tampil di layar ini ya? Daerah yang sejuk banyak pohon. Dan daerah yang subur. Ya, tepat sekali ya, Sela dan yaitu gambar yang sejuk dan asri. Banyak pohon yang tumbuh di sana. Nah, di situ di sekitar lereng gunung. Biasanya di situ memang sering terjadi hujan dan banyak pepohonan yang tumbuh di sana, sehingga menjadikan udaranya sejuk, banyak tanaman dan
banyak cadangan air di sekitar situ. Kemudian anak-anak, apakah suasana pada gambar 1 itu bisa diubah atau berubah seperti suasana gambar yang nomor 2 ya? Tadi yang pertama kan gambarnya pada daerah yang tandus dan gersang, tidak ada cadangan air, dan yang gambar kedua tadi itu gambar yang terlihat sangat sejuk, banyak sekali cadangan airnya karena banyak pohon di sana. Bisa tidak? Bisa dengan cara menanam tanaman di daerah tersebut. Ya Bu, bisa setelah ditanam tumbuhannya tidak ditebang sembarangan. Nah, ya tentu saja bisa ya dengan cara reboisasi atau penanaman kembali. Tadi Virginitas sudah berpendapat seperti itu ya teman sekali, sehingga jika terjadi musim kemarau itu jika banyak pohonnya, pastinya pada saat turun hujan airnya itu turun ke tanah, kemudian diserap oleh akar tanaman yang menjadikan air di dalam akar pohon itu menjadi air cadangan atau air tanah. Dan anak, apa saja ya yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan agar tetap asri? Siapa yang tahu? Kebersihan, membersihkan selokan, menanam pohon. Ya, tepat sekali Alfi. Nah, selain jawaban dari Alfi, juga bisa ya untuk kita harus bijak dalam menggunakan air. Pada saat air hujan turun, bisa diberikan wadah pada saat hujan turun, kalian bisa mengambil ember. Nah, embernya itu bisa diisi dengan air hujan. Kalian taruh saja ember tersebut di halaman rumah kalian. Itu kan nanti bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Jadi memanfaatkan air kembali dengan menggunakannya, bisa digunakan untuk menyiram tanaman dan lain sebagainya. Nah, kemudian anak-anak coba perhatikan video ini ya. Kemudian yang berikutnya, air di bumi selalu tersedia karena adanya siklus air. Ketersediaan air di bumi dapat selalu terjaga jika tidak dirusak oleh kegiatan manusia. Sekarang kita akan mempelajari muatan IPA. Coba sekarang kalian bandingkan kedua gambar. Nah, di hadapan kalian ada dua buah gambar yang cukup berbeda. Yang sebelah kanan ini adalah pada gambar manakah yang akan lebih? Mari kita ingat kembali tentang siklus air. Ya, siklus air ini dimulai dari evaporasi atau menguapnya air yang ada di permukaan bumi. Dan juga ada transpirasi, yaitu menguapnya air dari presipitasi atau turun air hujan yang masuk ke tanah ini serta melalui batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan dan menjadi sumber air tanah. Nah, Nana, dari video tadi, apa yang kalian dapatkan tentang video? Dari video tersebut, kalian bisa mendapatkan informasi apa? Terjadinya siklus air tanah, yaitu air menguap bumi. Ya, tepat sekali. Yang pertama itu ada air menguap. Selain itu, apa lagi ya? Proses siklus air tanah setelah menguap, yaitu akan turun hujan dan air hujan masuk ke dalam tanah. Iya, Virga sudah melengkapi jawaban Alfi, yaitu pada proses siklus air tanah. Yang pertama itu air dari sumber mata air itu menguap, bukan dari sumber air saja, tapi dari pohon. Nah, kalau dari pohon itu namanya transpirasi. Dia menguap, kemudian naik ke awan atau naik ke atas membentuk awan-awan. Kemudian setelah awannya itu tidak bisa menampung air lebih banyak lagi,
maka akan terjadi hujan. Nah, air hujan akan turun, kemudian air hujan turun, selanjutnya dia masuk ke dalam tanah melalui celah-celah dan bebatuan. Nah, setelah itu, setelah airnya turun ke tanah, akan diserap oleh akar tanaman. Nah, itu kalau ada tanaman di situ atau ada pohon di situ. Kalau tidak ada, pasti air akan langsung turun ke bawah, tidak ada resapan air di sana. Nah, air-air tersebut yang diserap oleh akar tanaman dinamakan dengan sumber air atau menjadi cadangan air atau yang sering disebut dengan air tanah. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini sudah ya tadi ya proses terjadinya siklus air tanah. Nah, selanjutnya Bu Indah memiliki teks yang berkaitan dengan siklus air tanah. Coba siapa yang ingin membantu Bu Indah membacakan? Siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Ya, untuk yang pertama itu ya, yang pertama pada paragraf pertama yaitu membahas tentang air yang bergerak meninggalkan tanah atau meninggalkan sumber air, kemudian dia meluap ya. Kemudian pada peristiwa kedua, coba siapa yang ingin membaca? Ya, ayo kita. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Ya, yang kedua yaitu air cadangan akan selalu ada apabila peresapan air. Peresapan air di sini yang dimaksud adalah pohon-pohon pepohonan. Di sini itu biasanya resapan air ada di hutan-hutan. Kalau tidak ada hutan, berarti mungkin di taman kota. Taman kota kan banyak pohon. Nah, itu bisa dijadikan sebagai daerah resapan air. Selanjutnya, saya tuh ya. Saya namanya Korean dapat disebut keberadaan hutan sangat penting. Benar sekali ya, pada teks tersebut membahas tentang proses terjadinya siklus air tanah. Bagaimana jika siklus air tanah itu tidak terjadi atau tidak ada daerah peresapan, maka pada saat musim kemarau tidak ada lagi cadangan air seperti pada saat gambar yang pertama tadi kalian lihat. Pasti tanahnya menjadi tandus dan kering, tidak ada pohon-pohon yang bisa menyerap air sebagai cadangan air pada saat musim kemarau. Nah, anak-anak, dari teks tersebut yang sudah kalian baca bersama-sama tadi, apakah kalian tahu bagaimana urutan peristiwa dari awal sampai dengan akhir? Siapa yang tahu? Air bergerak ke udara meninggalkan tanah melalui penguapan dan air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Ya, tepat sekali. Urutan yang pertama yaitu membahas tentang air yang menguap, kemudian dia turun dalam bentuk air hujan. Lalu peristiwa yang kedua itu air yang turun akan masuk ke tanah melalui celah-celah atau melalui bebatuan sampai dengan air tersebut diserap oleh tumbuhan. Nah, tumbuhan itu akan menyerap air di akarnya, kemudian menyimpan cadangan air itu. Nah, air yang disimpan pada akar yaitu disebut dengan air tanah. Yang biasa disebut dengan sumber air tanah adalah air yang terserap atau yang disimpan di dalam akar-akar tanaman pada saat turun hujan. Dan anak sekarang cobalah berlatih untuk membuat urutan peristiwa berdasarkan teks yang telah kalian baca pada LKPD online nanti. Nanti anak-anak mengerjakan LKPD yang Bu Indah share linknya di WhatsApp group, nanti anak-anak mengerjakan ya. Nah, ini yang pertama itu yang peristiwa siklus air. Tadi kan sudah ada teks, tapi ada beberapa peristiwa. Anak-anak bisa
tuliskan atau ketikkan di LKPD-nya nanti, tapi kan sudah dibahas bersama-sama juga bagaimana peristiwa yang pertama sampai peristiwa yang terakhir, bagaimana terjadinya siklus air tanah. Selain itu, anak-anak juga membuat bagan atau membuat proses terjadinya air tanah, bagaimana air tanah itu bisa ada atau bisa terbentuk, mulai dari tadi ada penguapan, kemudian airnya turun menjadi air hujan. Air hujan akan turun masuk ke dalam celah-celah tanah dan kebatuan, kemudian akan diserap oleh akar tanaman. Nah, nanti anak-anak bisa tuangkan pada LKPD yang Indah berikan di live podcast. Nah, ini untuk link LKPD-nya. Anak-anak nanti ini akan Bu Indah share di WhatsApp group. Nanti anak-anak bisa mengerjakan dulu. Bu Indah beri waktu seperti biasa 15 menit. Nanti anak-anak masuk lagi menggunakan link yang berbeda, atau mungkin nanti anak-anak Bu Indah berikan link yang baru. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, jika belum ada yang ingin ditanyakan, Bu Indah akan tutup Zoom meeting pertama ini supaya anak-anak bisa mengerjakan LKPD. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung di WhatsApp group ya, nanti bisa berdiskusi di sana. Di sana nanti Bu Indah juga akan berkomentar. Ya, untuk Zoom meeting pertama kali ini Bu Indah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak tadi mengerjakan LKPD-nya? Ada kendala atau tidak? Tidak. Baik. Kendala Semuanya berarti sudah mengerjakan ya? Coba kita akan bahas bersama-sama. Ini tadi sudah ada yang masuk. Jadi berapa? Nah, apakah sudah terlihat anak-anak? Jadi ada milik Alfi yang kebetulan Bu Indah buka. Ini nanti milik Alfi dipresentasikan dulu ya untuk kegiatan pertama. Ini ada seperti biasa, ada kompetensi dasarnya, kemudian ada indikator, ada petunjuk belajarnya juga, ada langkah kerja, kemudian nah ini mulai dari yang pertama. Kegiatan pertama coba ayo Alfi dipaparkan dulu. Air bergerak ke udara, sedangkan tanah melalui menguapkan dan air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan.
Nah, bagus sekali. Itu yang pertama pada urutan peristiwa di dalam teks siklus air. Yang pertama itu ada air yang bergerak ke udara meninggalkan tanah. Kemudian peristiwa kedua yaitu air yang turun akan kembali ke tanah melalui celah-celah atau pori-pori tanah serta bebatuan. Selanjutnya peristiwa yang ketiga ada tumbuhan yang berfungsi akan menyerap air. Yang menyerap air itu akarnya ya. Nah, air yang diserap akar itu disebut atau biasa disebut dengan sumber air tanah, yaitu yang menjadi air cadangan pada saat musim kemarau. Nah, sudah betul ya ini urutan yang dikerjakan oleh Alfi. Nah, kita urutan kedua ini yaitu membuat badan tentang proses terjadinya air tanah. Kalian bisa melengkapi badannya seperti yang sudah kalian kerjakan tadi. Ini miliknya Damayanti. Ayo, dibaca dulu. Air turun dalam bentuk hujan atau air hujan. Terus yang kedua, Air hujan masuk ke dalam tanah melalui celah-celah dan bebatuan. Air diserap oleh akar tumbuhan. Air yang diserap oleh akar tanaman menjadi air cadangan atau air tanah. ya tepat sekali ya, proses terjadinya siklus air tanah itu ada beberapa dan hampir sama dengan siklus air. Hanya saja ada tambahan yang terakhir yaitu air yang turun dari air hujan yang turun tadi itu diserap oleh tanah yang masuk, diserap oleh akar yang masuk ke dalam pori-pori tanah atau celah-celah bebatuan. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kita sudah mengerjakan LKPJ, anak-anak sudah mengerjakan semua, kita sudah beres. Sekarang nah anak-anak, kita hari ini sudah belajar apa saja ya? Hari ini kita belajar tentang siklus air tanah dan membuat urutan peristiwa dalam suatu teks. Iya, hari ini kita sudah belajar materi tentang siklus air tanah dan membuat urutan peristiwa pada teks non-fiksi. Teks non-fiksinya tadi siklus air tanah. Tadi kita sudah mengerjakan LKPD bersama-sama, sudah kita bahas bersama LKPD-nya, anak-anak sudah mengerjakan semua. Nah, untuk mengenal lebih jauh tentang materi hari ini, anak-anak bisa berlatih dengan mengerjakan soal evaluasi di slide worksheet. Ini linknya nanti Bunda akan bukakan, Bunda akan berikan di WhatsApp group ya. Nanti anak-anak bisa mengerjakan hingga berikan waktu sampai jam 2 siang seperti biasa. Nah, kemudian anak-anak untuk materi selanjutnya bisa mencari informasi tentang faktor penyebab terjadinya perubahan lingkungan. Karena banyak sekali faktor yang terjadi yang menyebabkan perubahan lingkungan. Misalnya anak-anak di rumah aktivitasnya seperti apa, menjaga lingkungan kah atau tidak, jangan boros air. Kemudian anak-anak juga bisa mencari informasi di buku siswa atau bahan ajar yang akan kalian buka setiap hari, yang kalian pelajari setiap hari. Nah, anak-anak, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Semuanya bisa menerima pelajaran hari ini? Ya, Bu. Ya, semuanya sudah paham ya dengan materi hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, anak-anak, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo dipimpin berdoa dulu. Teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna wa arinal batila batilan warzuqna
Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang sini semua. Nah, terima kasih untuk hari ini. Kita sudah belajar banyak sekali bersama-sama. Semoga materi yang Bu Indah sampaikan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk mengerjakan evaluasinya. Dan jangan lupa untuk mencari informasi terbaru dari pembelajaran yang akan datang. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Bu Indah tutup ya dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Nana.